Rasul juga ingatkan kepada kita, para wanita-wanita, para istri bisa masuk surga dengan cara 4 hal. Masuk surga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa di bulan suci Ramadan yang wajib-wajib nih. Dan yang ketiga adalah patuh pada suami. Selama suami menyuruh kita kepada ketaatan, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Mama buka jilbab, jangan bu, nggak boleh. Mama, ayo rubah bentuk badan, operasi begitu begini, begitu begini, begitu begini. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin menjelaskan kita ini dalam bentuk yang sudah sebaik-baiknya. Jangan merubah-rubah bentuk tubuh dengan operasi-operasi kesana kemari. Jangan teman-teman sekalian. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Yang keempat, menjaga diri dan harta suami kita dengan baik. Maka silahkan para perempuan-perempuan masuk pintu surga dari mana saja yang engkau senangi. Maka sabar wahai saudara-saudariku. Sabar wahai diri ini yang sedang berbicara. Dengan ujian-ujian Allah yang silih berganti terjadi kepada kehidupanmu. Allah ingin lihat seberapa kuatnya engkau menghadapi ujian-ujian Allah. Dan memang begitu. Tidak ada orang yang berhenti dari ujian. Semua episode kehidupan kita adalah ujian sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Semua dari kita mati, akan kembali kepada Allah, dan Allah akan mengujimu dengan keburukan dengan kebaikan, dengan kesedihan dengan kebahagiaan. Allah akan uji dengan air mata dengan tawa. Allah uji dengan miskin dengan kaya. Allah uji dengan sakit dengan sehat. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Mau jadi perhiasan? Pastikan kita menjalankan tugas kita sebagai seorang ibu dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang ibu. Madrasah pertama untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Kitalah yang menjadikan dia yang lain-lain. Anak-anak kita ini adalah peniru terbaik di muka bumi. Dia bisa melihat dan meniru, mendengar dan meniru. Pastikan wahai para ibu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya pada orang-orang sepuh yang Allah berikan kelebihan usia. Kenapa? Rasul katakan umat Rasul itu hanya 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu yang umurnya melebihi umur tersebut, Allah kasih bonus. Dan Masya Allah, orang-orang yang saleh ini ketika saya tanya apa rahasianya, kalau tidak sholat malam ditambah tadarus Quran, ketiga biasanya hati bersih, nggak marah, nggak dendam, ringan menjalani hidup. Betul bu? Ya, Masya Allah. Mudah bagimu baik pada orang lain, tapi nggak semua orang bisa baik kepada orang-orang di rumah. Betul bu? Kenapa? Kenapa Rasul katakan kita harus baik pada ibu bapak? Orang terbaik adalah orang yang paling baik di rumahnya, paling baik bersama dengan anggota keluarganya. Kenapa? Mudah bagi kita berbuat baik pada orang lain. Karena kalau kita berbuat buruk kita dimusuhi. Tapi orang-orang di rumah kalau kita berbuat buruk, mereka tetap terus bisa memaafkan kita. Kadang-kadang di antara kita berbuat suka-suka di rumah. Padahal Masya Allah agama ini mengajarkan engkau kalau melihat orang itu baik atau tidak, lihat bagaimana perilakunya dengan orang tuanya, perilakunya dengan istrinya, perilakunya dengan keluarganya. Karena itu orang-orang terdekat yang paling tahu siapa sesungguhnya dirinya itu. Betul ibu-ibu sekalian? Mudah bagi kita baik kepada pejabat tertentu, kepada bos, kepada atasan, mudah. Karena kalau nggak dipecat kita. Tapi bagi kita kadang-kadang kita menyepelekan orang-orang di rumah yang harusnya kita berbuat baik kepada mereka, diutamakan. Apalagi kepada kedua orang tua kita. Untuk salah satu mustajabnya doa adalah doa orang tua. Ketika kita berbuat durhaka pada orang tua dan orang tua mengutarakan atau mengucapkan kalimat yang buruk, contoh anak yang durhaka
anak yang misal kalau ada orang tua yang mengatakan anak yang nakal atau anak yang tidak tahu diuntung dan sebagainya, ucapan buruk itu bisa menjadi sebuah doa, teman-teman sekalian. Maka hati-hati ketika kita melakukan sebuah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, tidak hanya dibalas di akhirat, tapi juga dibalas sesegera mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ketika orang tua mengucap sesuatu, doa baik dikabulkan oleh Allah, termasuk doa buruk juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.